Aku ngedengar kayak ada suara gitu dari lantai koridor itu menuju ke kamar aku. Jadi suara itu gitu, gitu. Dek, dek, dek. Jadi 3 kali kayak suara, tapi bukan langkah, jadi kayak loncat gitu, dek, dek, dek. Terus aku langsung, Cinta loncat. Aku pikir jam segini. Hai semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga baik-baik aja. Selamat datang lagi di YouTube kami, Family Girls. Jadi di kesempatan kali ini aku memperkenalkan diri aku dulu untuk yang baru gabung. Nama aku Petra Natalia Gares. Dan untuk yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe biar aku semakin semangat untuk bikin video-video terbaru untuk kalian semua. Jadi di kesempatan kali ini aku mau bikin konten yang beda dari sebelumnya. Dan ya, hari ini aku mau ceritain pengalaman menyeramkan kita di Jerman. Jadi kita juga pernah mengalami pengalaman horor guys selama kita tinggal di sini. Jadi bukan di rumah ini. Jadi itu pengalaman waktu kita masih tinggal di rumah sebelumnya, sebelum kita pindah ke sini. Jadi waktu itu yang ngalamin itu anak-anak pertamanya, jadi Cinta sama Aura dan Thomas sama aku. Dan beberapa pelanggan aku yang lain dan teman-teman aku juga. Kalau misalkan kalian tertarik dan penasaran pengen tahu gimana ceritanya, kalian nggak boleh kemana-mana, harus ikutin terus. Baru cerita udah merinding. Tuh lihat, baru aja mulai. Aku cuma mau cerita doang, aku nggak ada niat aneh-aneh, cuma cerita doang. Oke, kita lanjut. Jadi kita pindah ke rumah baru itu pada tahun 2015. Jadi tahun 2014 kita tuh masih tinggal di apartemen dan kita pengen banget pindah ke rumah karena apartemen kita yang sebelum itu kan agak kecil. Akhirnya kita dapat rumah ini, dan rumah itu juga yang benar-benar dibangun dulu dari awal ya. Jadi itu bukan rumah jadi, itu rumah yang baru dibangun banget. Dan setelah rumah itu selesai dibangun, akhirnya kita pindah ke situ pada tahun 2015. Nggak ada serem-serem ya, karena itu rumah baru banget kan. Akhirnya kita pindahan, segala macam selesai, dan semua baik-baik aja. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian setelah kita beres pindahan, aku kedatangan tamu. Dan tamu itu adalah teman aku juga, orang Indonesia, yang dia itu bisa melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat untuk semua orang ya. Apalagi yang penakut kayak aku. Itu kejadiannya dia datang ke rumah aku untuk kita mengumpul-ngumpul aja gitu biasa. Terus aku kasih lihat mereka rumah baru aku. Dan pas dia buka pintu, dia langsung kayak mundur gitu. Terus dia bilang ke aku, "Neng," aku orang Sunda, aku suka dipanggil Neng sama teman-teman aku di sini. "Neng, di situ ada sesuatu." "Di mana teh?" Aku bilang, "Iya di tangga." Mau aku bilangin nggak itu apa gitu. Terus aku yang bilang, nggak usah teh, nggak usah, karena aku takut, karena aku kan juga orangnya penakut. Nah akhirnya tuh dia tuh langsung kayak punten gitu, jadi minta permisi. Terus dia langsung pergi ke ruang tamu tuh, sumpah aku selama cerita merinding. Nah abis itu setelah duduk di ruang tamu tuh dia tuh nggak konsen. Jadi dari ruang tamu aku, tempat duduk aku di sofa itu, jadi kalau pintunya kebuka karena ada pintu yang lihat ke arah pintu masuk, itu tuh kita kalau duduk ngelihatnya ke arah tangga. Dan dia tuh selama di rumah aku tuh dia nggak ngomong sama aku, dia cuma ngeliatin ke tangga aja. Terus aku kan jadi nggak enak gitu ya, aduh kenapa sih, emang ada apa? Terus dia bilang, kalau aku kasih tahu sama Neng, Neng nggak boleh takut. Terus aku nanya aja, iya emang ada apa? Jadi sini ada yang nungguin. Dia bilang gitu. Lah, kata aku bilang, tapi kan ini rumah baru. Iya, tapi jadi dia bukan nungguin rumah ini sebelumnya, jadi dia emang udah ada di tanah itu gitu. Jadi pas kita bangun emang dia udah ada di situ. Terus aku bilang, emang kayak gimana teh bentuknya? Ya katanya di situ ada anak perempuan gitu yang duduk di situ. Terus aku bilang, oke, tapi selama nggak ngeganggu sih nggak apa-apa ya, aku bilang gitu. Jadi akhirnya si teteh itu bilang, ini rumah kamu harus selamatin, terus harus bikin selamatan gitu biar yang nunggu di situ nggak ngegangguin kamu. Dan akhirnya aku bilang, ya nanti juga aku mau bikin selamatan kok. Dan kejadian pertama yang aneh itu terjadi akhirnya. Waktu itu ceritanya Cinta kan masih kecil banget, jadi dia waktu itu usianya juga baru 2 tahunan. Waktu itu ngomongnya belum terlalu jelas kan waktu itu Cinta. Dan kita lagi duduk-duduk di kamarnya dia. Terus tiba-tiba dia bilang, aku mau pipis. Terus aku bilang, yaudah kita ke kamar mandi yang di atas aja. Enggak, aku mau ke bawah. Yaudah kalau gitu aku temenin, kamu pergi duluan aja, aku mau beresin kamarnya Cinta sebelumnya. Aku lagi beres-beres, terus aku mau ke bawah. Cinta teriak histeris banget. Terus dia langsung nunjuk-nunjuk ke arah tangga. Terus aku bilang, Cinta kenapa? Cinta kenapa? Karena aku takutnya dia jatuh atau gimana, karena tangganya lumayan tinggi gitu kan. Mama di situ. Dia bilang, itu siapa? Terus aku kan sih karena agak takut juga, di situ nggak ada siapa-siapa. Aku pikirnya orang, kalau orang jahat kan gimana? Soalnya kita cuma berdua kan.
Terus dia nunjukin ke satu, jadi ke tangga itu yang nggak ada siapa-siapa. Terus aku bilang, Cinta kenapa? Terus Cinta ketakutan banget, akhirnya dia lari ke aku minta dipeluk. Nah terus ada gitu aku meluk dia. Nah aku langsung ngecek ke semua tempat, takutnya ada orang jahat atau gimana. Ternyata nggak ada apa-apa. Terus waktu itu aku nggak mau nanya Cinta lagi karena dia masih shock. Akhirnya kita pergi ke toilet, terus aku bawa dia ke ruang tamu. Nah di ruang tamu itu ya aku yang kayak aku bilang sebelumnya kan, jadi kalau pintunya kebuka kalian bisa lihat ke arah tangga. Cinta tuh ngelihat ke situ tapi gini lagi, jadi dia ngelihat terus gini lagi, kayak gitu aja terus, tapi ketakutan gitu. Cinta kenapa? Aku bilang, tapi Cinta nggak mau bilang apa-apa. Di situ aku mulai aduh jangan-jangan ini dia ngelihat yang nggak boleh dilihat itu, aku pikir kayak gitu kan. Akhirnya aku bilang sama dia, Cinta nggak usah takut, sini ada mama. Dan akhirnya kita main-main dan Cinta ngelupain. Kejadian kedua itu keesokan harinya guys. Nih, jadi bener-bener nggak nunggu beberapa hari ya, tapi langsung besoknya. Nah waktu itu kan Thomas lagi kerja juga kan, lagi di luar kota. Posisinya cuma ada aku sama Cinta. Dan waktu itu kejadian udah gelap, udah malam gitu. Jadi semua jendela tutup. Terus aku lagi duduk di ruang TV, lagi nonton TV. Cinta lagi duduk di sebelah aku. Terus dia tuh kayak ada yang ngajak main gitu. Terus dia tuh ngeliat ke arah pintu yang ngeliat ke arah tangga itu. Terus dia ngeliat, terus dia tuh kayak gini loh, kayak main sumput-sumputan gitu guys. Jadi dia sembunyi di badan aku, terus gini lagi. Kan aku langsung bingung, Cinta kenapa? Itu mama katanya. Terus kata aku, siapa itu? Iya yang di tangga itu, dia bilang. Terus aku bilang, siapa yang duduk di tangga? Karena lampu di koridor itu kan mati, jadi aku nggak ngeliat siapa-siapa di situ dan gelap banget. Terus Cinta tuh kayak ngomong gini pakai bahasa Jerman, ada Gespenst. Jadi Gespenst itu bahasa Jermannya hantu. Terus aku tuh kaget, terus aku langsung, Cinta jangan lihat lagi ke situ. Akhirnya karena aku ketakutan, aku tutup lah pintunya ya. Jadi aku nggak mau memperpanjang masalah guys ceritanya, karena aku juga agak penakut kan orangnya. Oke, akhirnya sampai situ aku ajak ngobrol Cinta biar dia lupa sama kejadian itu. Nah, akhirnya setelah kejadian itu beberapa hari berlalu, terus akhirnya kita udah ngelupain masalah itu karena kita udah sibuk sama hal-hal yang lain. Dan akhirnya terjadi lagi sesuatu yang menyeramkan guys. Cinta itu waktu itu jadi belum ada aura. Cinta masih suka tidur sendiri, dan dia tuh umur 2 tahun tapi dia udah selalu tidur sendiri di kamarnya. Dan kita juga tidur di kamar kita. Dan kalau kita tidur, kita selalu nutup kamar tidur kita. Dan waktu itu Cinta tuh masih seneng banget ke kamar kita. Jadi kadang-kadang dia kebangun tengah malam, terus dia tuh jalan ke kamar kita, buka pintu, terus tiduran gitu di tengah kita. Terus karena lantai itu dari kayu, jadi kita bisa ngedengar kalau ada yang jalan gitu. Jadi setiap langkah kaki itu kita bisa dengar. Makanya aku kadang-kadang sebelum Cinta masuk kamar tuh aku udah dengar suara kakinya dia. Terus aku udah tahu gitu kalau dia mau datang ke kamar kita. Nah, dan di malam itu aku tuh sebenarnya belum tidur guys. Jadi tuh kayaknya jam 12:30-an aku masih bangun, masih mainin HP. Aku ngedengar kayak ada suara gitu dari kamar, dari lantai koridor itu menuju ke kamar aku. Jadi suara itu gitu, dek, dek, dek. Jadi 3 kali kayak suara, tapi bukan langkah, jadi kayak loncat gitu, dek, dek, dek. Terus aku langsung, Cinta loncat. Aku pikir jam segini, aku masih pikiran positif, aku masih mikirnya Cinta. Terus tiba-tiba duk 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 gitu, jadi kayak loncat parah gitu menuju ke pintu kamar kita. Terus berhenti, aku tuh nungguin, jadi aku tuh bengong nungguin dibuka gitu pintunya, karena aku pikir Cinta kan, tapi nggak dibuka guys. Karena aku langsung kaget, loh kok nggak dibuka, Cinta ngapain? Jangan-jangan dia mimpi buruk atau gimana? Tapi aku udah masih mikir-mikir ke situ. Akhirnya aku berdiri, buka pintu, gak ada siapa-siapa. Pas aku lagi jalan mau kamar Cinta, aku ngeliat pintu kamar dia itu ketutup. Jadi kalau misalkan pun itu Cinta, harusnya aku nggak dengar langkah dia balik lagi ke kamar. Dan biasanya kalau dia ke kamar itu, dia nggak pernah tutup pintu. Jadi nutup pintu kamar itu selalu aku. Jadi kalau Cinta tidur, aku selalu buka. Kalau dia udah tidur, baru aku tutup. Aku lihat pintunya masih ditutup. Nah akhirnya aku masuk kan, ngeliat Cinta lagi tidur dong guys. Jadi dia bener-bener lagi tidur, nggak gerak. Biasanya kalau misalkan pun dia pasti selimutnya udah kemana, karena dia nggak mungkin nyelimutin dirinya sendiri terus nutup pintu tuh nggak mungkin banget. Akhirnya aku pergi lagi ke kamar dan aku tutup pintu aku. Terus situ aku diem lagi kan, karena aku bengong. Terus Thomas tanya, kok kamu bangun? Kata dia, kamu ngapain? Aku bilang, aku tadi nggak dengar suara. Terus Thomas nggak percaya, dia bilang, ya udah kamu tidur aja. Setelah itu aku tidur.
Jadi setelah kejadian malam itu tuh memang masih sering kejadian yang aneh-aneh gitu. Jadi Cinta tuh kayak ngelihat sesuatu, terus ngomong ke aku, mama di situ ada seseorang, tapi selalu di tangga itu guys. Jadi bener-bener selalu di tangga itu. Dia tuh ngerasa di situ ada sesuatu gitu. Jadi dia ngomong ke aku, itu mah lihat ada yang duduk di situ. Terus ngomongnya tuh selalu kayak yang santai gitu. Awal-awal dia takut, tapi lama-lama dia kayak yang biasa gitu. Terus akhirnya setelah dia umur 3 tahunan gitu hilang. Dia tiba-tiba nggak pernah ngomong apa-apa lagi, dan kita pun nggak pernah ngalamin kejadian yang aneh lagi. Percaya atau nggak percaya, anehnya tuh kejadian itu selalu pas anak-anak usia umur 2 tahun. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena mereka udah bisa bicara, jadi mereka bisa ngasih tahu kita apa itu. Dan ini kejadiannya waktu itu Aura juga usia 2 tahun. Dan aku lagi berdua sama Aura. Waktu itu dia lagi di rumah, masih pagi-pagi gitu. Bukan malam ya, ini mah kejadiannya masih pagi banget. Aku lagi di dapur, Aura lagi di ruang tamu. Aku lagi masak. Terus Aura tuh datang ke aku lari. Nah, terus aku lihat kan dia masih kecil gitu, megangin kaki aku. Terus aku bilang, Aura pergi lagi ke ruang tamu aja, main lagi aja di ruang tamu. Pas dianya mau lari ke sini, dia tuh kayak ada yang ngagetin parah. Dia sampai kaget, jatuh ke belakang. Jadi dia tuh bener-bener jatuh, bener-bener ngerangkak ke aku, ketakutan. Aura kenapa? Aku takutnya ada orang gitu loh. Karena dia tuh kayak bener-bener yang bah gitu, kayak ada yang ngagetin. Langsung Aura teriak histeris, aku angkat dia, langsung lari jalan ke tempat yang tadi dia itu. Aura tuh yang ketakutan, mama katanya di situ ada orang. Dia bilangnya gitu. Terus aku bilang, siapa? Kata aku, ada orang di situ katanya. Dia ngomongnya belum terlalu jelas. Akhirnya sama aku ditenangin, dan akhirnya aku main sama dia. Akhirnya dia udah lupa, dan akhirnya hari berlalu, dan akhirnya malam pun tiba ya guys. Nah, kita lagi di ruang tamu nih, tapi posisinya pintu ke arah koridor yang tempat orang masuk itu ditutup sama aku tutup semua pintu. Nah, aku lagi nonton TV, Aura lagi di ujung di tempat mainnya itu. Jadi situ tuh aku selalu taruh main anak-anak. Ngeliat ke Aura sambil senyum. Aura lagi main apa? Aku tanya. Aura tuh mau nunjukin dia lagi pegang sesuatu. Pas dia mau ke sini, jadi di sebelah situ juga ada pintu juga kan yang hadap ke koridor. Dia tuh kayak ngeliat gini ke arah pintu, terus dijatuhin. Dia teriak histeris banget, lari ke aku, nangis, mama sambil nunjuk ke arah pintu. Aku tuh langsung, siapa itu? Karena Thomas gak ada kan, Cinta udah tidur. Aku langsung berdiri, karena aku tuh bener-bener lebih skeptis, takutnya tuh orang gitu lah guys. Jadi seenggaknya pikirannya tuh lebih takut ke orang sih pas saat itu ya, karena waktu itu kan aku belum tahu itu apa. Terus aku gendong Aura, aku buka pintu, semua nggak ada siapa-siapa. Aura nggak mau ngeliat, aduh ketakutan gitu bener-bener di dada aku. Terus aku langsung ke ruang tamu lagi, aku tutup pintunya. Jadi di pintu yang menuju ke tempat yang anak-anak main itu, gelasnya tuh dari kaca guys. Jadi kaca yang ada gelas putihnya gitu, jadi cuma bisa lihat sela-selanya aja. Serem juga sih sekarang setelah dipikir-pikir, jadi kayak ada yang bisa ngintip gitu kan. Terus Aura tuh ketakutan. Akhirnya aku duduk di situ sama dia main. Tapi aku juga ngerasa kayak ada yang merhatiin. Kalian kena nggak sih perasaan itu kalau misalkan kalian duduk di tempat sesuatu terus ada yang merhatiin, tuh kayaknya kalian tuh ngerasa gak nyaman gitu. Dan aku pun posisinya waktu itu kayak gitu. Aura main, akhirnya Aura berdiri lagi. Dia tuh ngeliat lagi ke situ, kaget gitu. Aku kan kaget. Aura, itu siapa? Terus akhirnya dia bilang satu kata-kata yang gak bakal aku bisa lupain. Dia bilang di situ ada pria berbadan besar. Terus aku bilang, ada pria berbadan besar, jadi ada laki-laki yang badannya besar. Menurut Aura itu lagi ngeliatin kita. Udah mas setan ya guys. Terus badannya besar, ya cowok pula, gimana neng gak takut. Bayangin ini udah kemana lah, udah ke genderuwo lah, udah ke sana. Terus aku pikir, kan aku di Jerman, nanti di Jerman ada genderuwo, nih pikiran udah ngaco lagi ya. Terus akhirnya aku ngomong ke Aura, Aura dia ngeliatin kamu nggak? Iya dia ngeliatin kita, Aura gitu. Aura takut nggak? Sekarang kayaknya Aura udah nggak takut gitu, soalnya dia cuma ngeliatin. Kayaknya tadi tuh dia tuh kaget aja ngeliat itu, tapi sekarang tuh dia kayaknya emang tahu orang itu ada di situ. Jadi Aura tuh udah nggak nangis lagi. Akhirnya aku ngambil Aura karena takut. Akhirnya aku tidurin dia dan kita pergi ke kamar. Jadi itu tuh awal dari cerita panjang kita guys, karena setelah kejadian itu Aura tuh sering banget ngomongin pria berbadan besar itu. Bukan malam aja ya, jadi siang bolong pun Aura tuh suka kayak ngomong, mama itu ada pria itu lagi berdiri di situ. Aura tuh yang paling parahnya tuh selalu nunjukin di mana pria itu berdiri. Jadi bener-bener, mama tuh dia di situ lagi duduk, lagi berdiri di pojokan. Mama dia ada di Sydney. Sampai akhirnya pada suatu hari, waktu itu kita lagi ngerayain pesta gitu di rumah kita. Jadi aku ngundang teman-teman aku juga. Dan aku juga di situ nggak pernah, kayaknya aku di situ belum pernah cerita sama mereka soal kejadian di rumah kita, karena aku takutnya teman-teman jadi pada takut main ke rumah guys.
Dan waktu itu teman baik aku datang ke kotaku terus nginep di rumah kita. Dan waktu itu Aura masih pakai pampers, dan teman aku tuh bilang ke aku, udah aku aja yang gantiin pampersnya ke ruangan atas. Dan akhirnya dia pergi ke ruangan atas bawa Aura. Pas dia lagi gantiin pampersnya Aura ngomong ke teman aku ini, tante, itu di belakang tante di pintu ada pria berbadan besar. Dan teman aku yang itu pasti shock lah yang diomongin kayak gitu, karena teman aku juga ngeliat ke pinggir, nggak ada siapa-siapa. Dan dia tuh kayak ngeliatin aja gitu, jadi orang tuh bener-bener ngeliatin sih ke arah pintu, jadi kayak di situ ada orang. Dan tapi enjoy aja gitu, biasa aja Aura tuh. Dan teman aku tuh langsung datang ke bawah beresnya, Aura ngomong kayak gitu, katanya dia tadi ngeliatin pria berbadan besar. Iya, aku udah bilang, tapi kenapa dia sekarang naik ke atas? Jadi sebenarnya tuh si pria berbadan besar yang suka si Aura bilang ini tuh nggak pernah ada di atas, jadi selalu di bawah. Sekarang naik juga ke atas, karena aku jadi panik, jadi takut juga kan, karena kalau lagi tidur terus tiba-tiba ada yang ngeliatin kan nggak lucu guys. Akhirnya setelah kejadian itu tuh bener-bener Aura selalu di kamar bilang, mama di situ di kamar aku. Coba bayangin kalian di posisi aku, anak kalian selalu bilang di situ ada orang, ada pria berbadan besar lagi ngeliatin. Gimana nggak stres kan guys? Dan akhirnya aku ngobrol sama pelanggan aku yang juga bisa ngeliat sesuatu kayak gitu ya. Terus dia ngomong ke aku tuh kalau masuk ke rumah kamu tuh, aku tuh ngeliat ada seorang perempuan yang duduk di tangga kamu, dan ada sesuatu aura. Dia nggak mau kasih tahu aku apa itu yang ada di kamar kamu juga. Jadi kamar aku kan sebelahan sama tempat praksis aku dulu, tempat kerja aku kan. Dan di situ selalu ada di situ. Terus aku bilang, ini jahat nggak ngeganggu gak? Karena aku ketakutkan. Terus aku pengen tahu tuh siapa sih, maksud aku gitu kan. Akhirnya ini ide yang paling gila yang pernah dia bilang ke aku. Punya nggak sih kerabat yang udah meninggal? Terus aku pikir-pikir, kerabat yang udah meninggal yang mungkin pengen ngelihat aku atau anak-anak aku siapa? Aku pikir almarhum papa aku, karena papa aku sudah meninggal. Dan aku punya fotonya. Cuman aku karena nggak punya foto besar, jadi di rumah aku tuh nggak pernah aku pasang foto papa aku. Dan akhirnya dia bilang gini ke aku, gimana kalau kamu kasih lihat foto papa kamu, jadi kakeknya Aura. Terus kasih lihat ke Aura, mungkin itulah si pria berbadan besar itu. Dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya di situ aku bilang, ide bagus juga sih ya. Emang agak menyeramkan. Kalau dia bilang iya gimana? Aku antara takut atau seneng atau nggak tahu harus gimana reaksi aku kan. Tapi aku bilang bener juga sih, aku tanya aja. Dan akhirnya setelah Aura pulang dari TK waktu itu sore-sore, aku datanglah ke Aura sini aku bilang. Aku panggil dia. Terus kita duduk di ruang tamu, bikin foto sama Aura. Ini fotonya, nanti Aura bilang ini siapa. Aku bilang mungkin Aura pernah lihat. Aku bilang gitu. Dan aku kasih lihat lah, aku keluarin foto aku dari dompet KTP itu. Tahu nggak Aura bilang apa? Dia bilang gini, mama ini opa. Kagetnya Allah. Aku langsung, hah? Maksudnya gimana? Aku bilang, ini opa. Aku bersumpah demi Tuhan di depan kalian semua, aku nggak pernah ngasih lihat foto papa aku ke Aura sekalipun. Jadi Aura nggak tahu wajah dari papa aku kayak gimana, wajah kakinya tuh kayak gimana. Aku bilang gini, Aura tahu dari mana? Iya, ini opa, aku pernah lihat. Dia bilang, tapi ngomongnya sambil kayak biasa gitu. Terus aku bilang gini, Aura, ini opa ini si pria berbadan besar itu bukan? Maksudnya kan aku ngomong sama anak 2 tahun kan juga agak susah ya guys. Terus dia langsung bilang gini, bukan. Jadi ini bukan pria berbadan besar, bukan. Ini opa. Wah, aku di situ posisi aku yang, jadi aku harus seneng atau takut atau gimana? Soalnya dia udah pernah ngeliat kakinya sendiri, jadi kayaknya almarhum papa aku pernah nyamperin dia tuh, nggak tahu lagi gimana caranya Aura bisa tahu itu papa aku. Dan itu siapa pria berbadan besar yang ada di situ tuh siapa? Ya akhirnya aku nggak nanya-nanya lagi karena aku takutnya Aura jadi takut kan. Akhirnya aku selesain, oh ya udah nggak apa-apa Aura, ya udah berarti aku udah tahu sekarang yang di atas itu bukan kakekmu sayang, itu yang lain. Dan kejadian aneh pun selalu terjadi. Jadi Aura masih selalu nunjuk ke setiap pojokan tiap hari beberapa kali. Dan jadi aku bukan ngomongin cuman itu ya situ, jadi dia tuh benar-benar nunjuk setiap hari. Dan Thomas pun juga ngelihat, yang akhirnya dia awalnya dari yang masih
ini orang tuh gimana sih, tapi kalau lama-lama jadi makin konkret gitu, nunjuknya makin ngasih tahu. Terus makanya Thomas lama-lama tuh jadi agak percaya juga. Dan akhirnya waktu itu kejadian pun terjadilah sama Thomas, yang biasanya dia nggak percaya, akhirnya dia di saat itu pun jadi percaya. Jadi ceritanya begini, jadi waktu itu Thomas lagi di rumah sendiri dan aku lagi nggak ada sama anak-anak, dan waktu itu dia lagi kerja, terus ada yang ngebuka pintu guys, ngebuka pintu. Kita bukan ngomong nutup ya, kalau nutup kan bisa jadi karena angin atau gimana, ini ngebuka. Thomas langsung lihat gitu, karena dia takutnya siapa gitu orang jahat kan. Dia lihat nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia lihat ke bawah semua sama diperiksa, nggak ada apa-apa pun. Akhirnya dia langsung ngomong ke aku kan, telepon aku, kamu di rumah nggak? Enggak, aku bilang aku lagi di jalan, lagi bingung, tiba-tiba Thomas telepon aku untuk nanya kayak gitu. Aku bilang aku nggak ada di rumah. Terus akhirnya dia bilang tadi ada yang buka pintu, siapa? Terus dia kan orang Jerman yang mikirnya juga pasti nggak mungkin ada sesuatu yang aneh gitu, ada setan. Akhirnya Thomas tuh langsung ngomong ke aku, ini kayaknya benar-benar ada sesuatu di rumah ini. Tuh kan, aku bilang gitu. Nggak percaya sih lo. Udah aku bilangin ada sesuatu kayak gitu. Akhirnya semenjak itu pun dia jadi percaya. Dia tuh benar-benar kejadian aneh lah. Terus kayak selama pas kita lagi pindahan tuh kayak barang-barang yang kita jelas-jelas kan kita banyak ngepack kardus-kardus gitu kan. Yang kita taruh di atas meja tuh, aku jelas-jelas aku tahu banget tuh taruh di atas meja, tiba-tiba ada di bawah meja. Jadi bener-bener aneh gitu loh guys. Jadi kayak setiap hari tuh ada aja gitu loh. Akhirnya kita pindah ke rumah ini, puji Tuhan, karena kita udah stres banget di rumah sana. Dan setelah kita pindah ke sini tuh nggak pernah ada kejadian aneh-aneh lagi. Jadi syukurlah kita di sini tuh dikasih ketenangan banget, nggak kayak waktu di rumah sebelumnya, karena itu tuh selalu ada aja. Dan ya di rumah ini kita ngerasa nyaman, dan semoga ya nggak ada apa-apa ya. Karena takut juga sih, karena katanya kan kalau ngomongin ntar suka dateng ya, amit-amit. Enggak. Jadi di rumah ini kita ngerasa nyaman dan kita nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh, nggak ada yang aneh-aneh ya. Oke deh, jadi itu cerita horor kita selama kita tinggal di rumah lama. Semoga menghibur kalian dan kalian suka sama cerita ini. Mungkin kalian pernah ada juga yang ngalamin cerita-cerita menyeramkan, boleh ditulis di komentar. Oke deh, kalau misalkan gitu aku mau pamit. Terima kasih untuk kalian udah nonton video kami, semoga kalian suka. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dadah.